Baik, selamat pagi Pak Davin. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bapak berikan. Terkait dengan pembahasan kerjasama kita yang akan dipaparkan oleh rekan saya pada pagi ini, kita akan membahas terkait dengan kerjasama tentang Mirabel Coworking Space. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya lebih dalam, saya akan memperkenalkan rekan saya. Ada Pak Devio selaku Marketing Eksekutif dan Bu Ovi selaku Data Analisis. Mungkin bisa dilanjutkan lebih dalam pembahasannya oleh rekan-rekan saya. Silakan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Sinta atas sedikit pemaparannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ringkasan data untuk mendukung penjabaran tersebut. Oke, baik. Jadi yang pertama ada hasil survei dari tamu hotel yang kita ambil sampel 350 tamu. Oke, baik. Jadi terdapat 72% tamu yang butuh area kerja yang nyaman saat menginap. Dan selanjutnya ada 56% akan lebih memilih hotel dengan coworking space. Yang coworking space ini menjadi salah satu keunggulan dari produk hotel kami karena di beberapa daerah di lingkungan kami belum terdapat coworking space. Dan yang terakhir ada 65% merasa bekerja di kamar tidak nyaman dan kurang kondusif. Ada peluang pasar di kota X. Dari 5 hotel setara bintang 4, hanya terdapat satu hotel yang memiliki coworking space, yaitu hotel kami, dan yang menjadi keunggulan dari produk hotel kami. Selanjutnya tidak terbuka untuk non-tamu. Jadi kita fokuskan kepada tamu-tamu yang menginap dan berkepentingan khusus di hotel kami. Oke, baik. Jadi dari sedikit tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa pasar masih terbuka luas untuk kami. Selanjutnya, next slide ada proyeksi investasi dan pendapatan. Jadi di awal investasi kita menginvestasikan sejumlah 250 juta yang termasuk maintenance, furniture, dan pekerja lainnya. Yang kedua ada pendapatan sewa harian. Kita di range 100 juta per bulan. Selanjutnya ada pendapatan F&B. Kita di range 15 sampai 20 juta per bulan. Ini ada total pendapatan bulanan kurang lebih kita di angka 115 juta rupiah. Untuk break even point kita di range waktu 10 sampai 12 bulan. Dan yang terakhir ada ROI 3 tahun yaitu 38%. Oke, selanjutnya ada analisis resiko dan skenario konfirmasi. Oke, jika okupasi coworking space hanya 40%, kami mendapatkan pendapatan kurang lebih 45 juta per bulan. Yang kedua, proyeksi tetap untung di tahun kedua. Dan yang terakhir adalah biaya operasional yang rendah dan utilisasi fleksibel. Baik, selamat pagi untuk Bapak Davin dan pihak hotel. Di sini sekalian, saya dari marketing strategi dari coworking space Mirabel Hotel, dan di sini saya ingin menawarkan beberapa penawaran tentang hotel kami. Jadi yang pertama ada segmentasi dan target pasar, di mana poin-poinnya yaitu ada tamu bisnis hotel, freelance, digital nomad, startup lokal, dan ekspatriat dan komunitas kerja jarak jauh. Selain itu, untuk strategi pemasaran kita ada beberapa paket. Yang pertama ada paket bundling, Work and Stay, di mana di sini para tamu bisa untuk menginap dan mendapatkan akses coworking dan kopi premium di setiap penginapannya. Yang kedua, kita menggunakan sistem reservasi online khusus berupa coworking space juga. Dan terakhir kita juga menawarkan early bird dan promo langganan bulanan. Jadi setiap pelanggan yang telah menginap di hotel kami akan selalu mendapatkan penawaran-penawaran di next stay-nya. Kemudian untuk partnership kami juga menawarkan beberapa aktivitas komunitas kolaborasi dengan komunitas startup dan freelance seperti tadi. Kemudian kita juga memberikan sewa ruang untuk event, workshop, mini seminar, dan yang terakhir kita juga menawarkan khusus untuk mitra komunitas dan organisasi. Selanjutnya dalam berstrategi kampanye di hotel Mirabel kita, yang pertama pasti didukung
didukung dengan iklan digital berupa Instagram, marketing, dan juga ads. Kedua, ada kolaborasi dengan travel dan business influencer. Kemudian dibantu juga untuk promosi konten seperti blog, video, testimoni, dan virtual tour. Dan yang terakhir ada tamunisasi CEO di Beachside Hotel. The next, ada tujuan dan dampak strategi dari marketing sosial kami. Yang pertama adalah meningkatkan awareness layanan co-working hotel. Kemudian menarik pelanggan dari luar tamu hotel, mendorong okupansi dan lama tinggal tamu, dan yang terakhir dapat memperkuat brand hotel Mirabella sebagai hotel produktivitas yang berkualitas dunia. Maka dari itu, jika ada pertanyaan dari investor Bapak Davi, kami persilakan bisa berdiskusi lanjut di sesi setelah ini. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi bagaimana Pak Davin terkait tadi yang sudah kami sampaikan, adapun di sini saya ingin mendapatkan terkait nilai tambah yang akan kami tawarkan kepada Bapak jika Bapak akan investasi kepada kita kami, yaitu kita menjamin akan adanya peningkatan okupansi kamar hotel. Selain itu kita juga menjamin terkait penaikan tamu untuk tamu agar dapat stay lebih lama di hotel kita, dan juga kita jamin kita akan membuka potensi penghasilan tambahan pertama, yaitu accelerated revenue. Kemudian yang pastinya jika Bapak akan melakukan investasi terhadap hotel kami, kita akan memperkuat branding hotel Mirabella sebagai hotel bisnis mulia kita. Kami percaya co-working space akan menjadi layanan pembeda yang akan menjadi target pasar hotel. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana mitigasi risiko jika tingkat hunian menurun. Nah, yang kedua, apa strategi jika co-working space tidak mencapai target pendapatan yang tadi ada apa selanjutnya? Baik, terima kasih. Yang bagus Bapak David, jika hunian menurun, co-working space tetap bisa menarik pengguna eksternal. Kami sudah menghitung skenario positif. Jika hanya 40% dari target tercapai, LI masih positif di tahun kedua. Biaya operasional juga rendah karena area ini dikelola oleh internal sendiri. Baik, Bapak Davi melanjutkan dari sesi tanya jawab dengan profit. Jadi kami juga akan menggunakan data hybrid nih Bapak Davi. Yang terakhir juga, kita juga memiliki akses hadiah untuk tamu hotel. Tentunya keanggotaan bulanan untuk pengguna lokal, dan kami juga sudah menjajaki lingkungan dari komunitas digital sehingga freelancer di kota ini bisa untuk bergabung dalam co-working space kegiatan Mirabella ini. Seperti itu, Bapak. Oke, menarik. Pak, harapan kami tentunya kami sangat yakin Pak dengan potensi proyek yang kami tawarkan terkait co-working space hotel Mirabella. Harapannya ini akan menjadi proyek kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dan pastinya baik juga untuk kita. Baik, terima kasih. Presentasi hari ini sangat menarik. Untuk hasilnya lebih lanjut akan saya pertimbangkan lebih lanjut, dan saya akan menghubungi Bu Sita lebih lanjut. Terima kasih. Baik Pak, sekali lagi kami dari pihak hotel mengucapkan terima kasih banyak Pak. Untuk lagi. Baik Pak, saya minta